What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Nah, di episode kali ini gue mau membahas sebuah eksperimen di mana manusia itu berusaha untuk menciptakan surga buatan. Memangnya bisa kita ini sebagai manusia menciptakan surga guys? Nah, sebenarnya hasil eksperimen ini menurut gue sangat menarik sekali dan sangat relate dengan yang dipertanyakan sampai sekarang. Untuk apa sih aturan itu diciptakan? Mungkin banyak yang bilang kayak ya untuk mengatur kehidupan manusia biar lebih lancar aja. Tapi sebenarnya aturan ini perannya sangat penting sekali. Kalau buat kalian yang sekarang belum ngerti apa yang gue ngomongin dan belum tahu apa sih maksudnya surga buatan ini, langsung aja bakal gue bahas kepada kalian karena menurut gue eksperimen ini keren banget sih guys. So sebelum gue ceritain kisah ini kepada kalian, jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk share podcast cerita seram ini setelah kalian mendengarnya guys. So langsung aja kita akan langsung membahas kisah ini. Check it out, let's go. Jadi pada tahun 1954 hingga 1972, ini jangka waktu yang cukup panjang ya guys ya. Seorang ilmuwan bernama John Calhoun melakukan sebuah eksperimen di mana dia berpikir, gimana kalau misalnya dia ini menciptakan surga guys. Surga dalam kata besar itu yang kebanyakan orang pikir ya. Karena sampai sekarang kayak mungkin surga ini banyak orang yang mikir kayak di surga itu kita nggak akan kelaparan, semua yang kita butuhkan itu bisa tercukupi. Kurang lebih seperti itulah ya guys ya gambaran surga, karena nggak ada, kalau misalnya segala sesuatu sudah tercukupi, mungkin menurut sebagian besar manusia itu sudah seperti surga kali ya guys ya. Gimana menurut kalian? Kalian kayak gitu nggak surganya? Kalau menurut si John Calhoun sih seperti itu guys. Makanya dia ini ingin menciptakan surga ciptaan untuk manusia, tapi di dalam eksperimennya ini tenang saja, dia itu tidak menggunakan manusia. Loh, jadi terus menggunakan apa dong? Jadi si John Calhoun ini menggunakan tikus. Nah, di dalam eksperimen ini dia menggunakan 4 pasang tikus. Dia totalnya 8 ya, kan 4 pasang tikus. Nah, kemudian dia itu memasukkan ke dalam sebuah wadah atau tempat tinggal di mana makanannya itu tercukupi secara jumlah ya. Kemudian di bagian ruangannya ini juga selalu disesuaikan dengan suhu ruangan. Jadi tempat tinggal mereka itu nggak pernah kepanasan, nggak pernah kedinginan. Pokoknya cuacanya itu selalu bagus guys. Dan pastinya makanannya itu terpenuhi, bahkan berlebihan. Tikusnya itu nggak pernah kelaparan. Kemudian beberapa hari berlalu, tikus-tikus ini merasa kayak mereka itu nggak perlu lagi mencari makan, dan mereka kalau mau tinggal di dalam tempat tinggal mereka itu nggak perlu menyesuaikan lagi. Mereka nggak butuh buat sarang guys. Jadi itu udah nikmat banget lah untuk tikus ya. Karena biasanya kan tikus-tikus di rumah tuh kalau mau makan tuh harus kayak tengah malam buat nyari makan, bahkan kesusahan, bahkan kalau ketangkep itu udah pasti tewas lah. Nah, jadi tikus-tikus yang 8 ekor ini atau 4 pasang ini akhirnya mereka itu merasa kayak wah sudah terpenuhi. Kalau misalnya hal-hal yang sudah terpenuhi, apa yang mereka cari lagi guys? Nah, sudah pasti berbau dengan kebutuhan sehari-hari, yaitu wik-wik. Jadi setelah tikus-tikus ini kalau mau makan tinggal langsung ambil aja, nggak pernah kekurangan, tempat tinggalnya enak, ya udah tikus ini menghabiskan sisa waktunya itu untuk wik-wik guys. Dan bisa kalian bayangin kalau misalnya tikus-tikus ini nggak butuh lagi bekerja ya atau mencari makan, nggak butuh lagi untuk melindungi tempat tinggalnya, mereka berhubungan terus ya, mereka wik-wik, pastinya jumlah populasinya ini terus meningkat. Nah, di minggu pertama jumlah mereka berlipat ganda, di minggu kedua lagi berlipat ganda lagi, sampai mereka itu berlipat-lipat ganda terus-menerus guys. Jadi jumlah kelahiran dari tikus-tikus ini meningkat sangat pesat sekali. Bahkan tikus-tikus ini yang kalian lihat di dalam ruangan tersebut ya, yang tadinya cuma ruangannya itu bener-bener luas banget untuk 4 pasang ini. Nah, tikus-tikus ini sudah mulai memenuhi ruangan-ruangannya nih guys, dimana ada tikus yang memanjat tembok, membuat sarang di kiri dan kanan. Nah, tapi mereka itu masih tidak berebutan tempat tinggal dan tidak berebutan makanan, karena jumlah makanannya, walaupun jumlah tikus yang bertambah, jumlah makanannya tidak pernah kekurangan guys. Jadi jumlah makanannya ini selalu mengikuti jumlah tikusnya, dan mereka itu tidak perlu berebutan makanan. Dan tempat tinggal pun sebenarnya ya memang jumlah tempatnya ini semakin mengecil, tapi ruangan tersebut suhunya itu selalu disesuaikan, sehingga walaupun jumlah tikusnya ini banyak, mereka itu tidak merasakan kepanasan atau kedinginan. Jadi mereka itu harus ya tinggal mencari posisi mereka untuk tidur, makan, dan pastinya wik-wik terus dong guys. Nah, kemudian saking harinya karena mereka terus-terusan seperti itu, ini sebenarnya
perumpamannya harus udah mulai gue jelaskan kepada kalian. Sama seperti bumi, tempat tinggal mereka ya, yang surga buatan ini. Nah, memang jumlah mereka bisa bertambah, tapi ukuran bumi kan ini tidak bisa membesar kan guys. Nah, sama seperti mereka, ukuran dari tempat tinggal mereka itu juga tidak bisa menambah besar guys, walaupun jumlah mereka besar. Jadi mereka itu harus menyesuaikan sendiri ya guys ya. Nah, jadi jumlah populasi dari tikus ini semakin meningkat, dan pada akhirnya sampai di waktu 315 hari, di mana tikus-tikus ini mulai melakukan tindakan yang cukup aneh, di mana tikus-tikus mulai melakukan geng-gengan atau kayak mereka cari circle-nya masing-masing. Dia ada tikus yang jelek dengan tikus yang jelek, tikus yang gendut dengan tikus yang gendut, tikus yang cantik dengan cantik, yang ganteng yang ganteng, yang kuat yang kuat, yang lemah. Dan kebiasaan ini tidak bisa dijelaskan oleh peneliti ini. Kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Ya tiba-tiba seperti itu saja. Dan pada malam harinya, seringnya pada malam harinya ya, banyak geng-geng dari tikus ini saling menyerang guys. Jadi yang jelek melawan yang ganteng melawan yang kuat, yang lemah itu juga ya sudah pasti dihabisi lah ya guys ya. Nah, mereka tuh mulai menyerang satu sama lain, dan pastinya tikus-tikus yang lemah atau tikus-tikus yang tidak bisa bertahan ya, walaupun gengnya kuat itu pasti ada salah satu tikus yang bertumbangan. Nah, disinilah dimana sosialnya ini mulai runtuh. Banyak banget tikus-tikus yang menjadi korban dari kejadian ini. Tapi hal-hal seperti ini tidak dihiraukan dengan kelompok tikus ini, karena mereka itu masih merasakan mereka itu nggak butuh bekerja, mereka itu makannya tercukupin, dan mereka itu ya tinggal week-week doang. Bahkan mengerikan ya guys ya, tikus ini juga tidak memiliki keluarga guys, karena tikus-tikus yang khususnya tikus wanita ya guys ya, yang lemah ya sudah habis pasti digauli oleh tikus-tikus lelaki guys, karena dari tingkat sosialnya itu mereka tidak memandang lagi guys, mereka itu saling mencari pasangan yang mereka mau, mereka pakai ya tinggal pakai begitu aja guys, karena itu yang mereka anggap kayak sesuatu yang masih challenging dalam kehidupan tikus mereka guys. Cukup aneh kan? Tapi itulah yang terjadi dalam penelitian ini. Nah, kemudian setelah hal-hal seperti itu, lewatlah beberapa hari lagi dan tindakan-tindakan ini semakin aneh, di mana tikus-tikus ini merasa kalau mereka itu bosen dengan daging yang diberikan oleh sang peneliti ini atau makanan yang disediakan. Sampai akhirnya tikus ini merasa bosen karena makanannya itu-itu saja. Mereka memunculkan satu perilaku di mana mereka ingin menyicipi sesuatu yang berbeda. Tapi karena di dalam surga buatan ini hanya makanan tersebut dan tempat tinggal yang seperti itu doang, mereka nggak punya makanan lain. Dan apa yang terpikirkan oleh mereka akan mengejutkan kalian. Mereka ini mulai mengincar tikus lain, bukan hanya untuk dibully dan dihabisi, tapi untuk menyicipi dagingnya. Dan anehnya ya guys ya, mereka itu suka dengan rasa daging temannya sendiri, padahal sesama tikus. Jadi mulai muncul kanibalisme guys. Di sini satu orang menyicipi dan dia mengatakan, ini satu makanan yang belum pernah kita cicipi dan rasanya itu luar biasa berbeda sekali. Coba deh kalian coba, dan kebiasaan untuk memakan tikus lain ini jadi muncul. Dan kemudian setelah keanehan-keanehan seperti itu, muncul lagi keanehan yang luar biasa lagi, di mana tikus-tikus ini mulai mencari pasangan sesama jenis guys, karena mereka itu juga bosen melakukan hal yang sangat sama aja dengan lawan jenisnya. Mereka mulai bosan dan mereka akhirnya juga melakukan hubungan sesama jenis, dan ini kedengaran aneh tapi itulah yang dilakukan oleh tikus-tikus itu. Nah, karena hubungan sesama jenis inilah banyaknya bakteri dan penyakit yang saling tertular, menyebabkan jumlah populasi dari tikus ini semakin mengurang. Kan tadi udah banyak kayak saling menyerang antara geng, kemudian mereka juga mencoba untuk memakan sesama jenisnya, dan akhirnya mereka juga sampai berhubungan sesama jenis guys, sehingga penyakit-penyakit itu tidak bisa dihindari, dan populasi tikus ini lama-kelamaan semakin meningkat. Bukannya mereka sudah disediakan tempat makan dan tempat yang enak, itu menjadi bagus ya guys ya, tapi jumlah populasinya yang tadinya meningkat tajam, kemudian perlahan-lahan menurun sampai akhirnya jumlah tikusnya ini menjadi sedikit lagi. Nah, itulah hasil eksperimen yang didapatkan oleh peneliti bernama John Callahan ini. Dan kalau kalian pikirkan, inilah yang akan terjadi kepada manusia kalau misalnya manusia mendapatkan sesuatu yang bisa dibilang surga buatan di bumi ini. Nah, apa bedanya ciri khas dari si tikus dan manusia sampai sekarang guys? Kenapa manusia itu belum bisa menciptakan surga buatannya itu? Nah, mungkin untuk beberapa orang sudah bisa ya, tapi kenapa nggak bisa dilakukan untuk semua orang? Balik lagi, ini adalah peraturan dan tanggung jawab yang ada sampai sekarang. Jadi buat kalian yang sering bertanya kenapa sih di dunia ini masih ada peraturan-peraturan, kalau misalnya kita menggunakan kendaraan, kita harus menggunakan
menggunakan helm, dan kita harus membayar pajak, dan kita kalau makan itu harus ada etikanya. Terus kenapa kita kalau berbicara itu harus ada etikanya? Sebelum melakukan sesuatu kita harus berpikir, dan kalau kita salah itu kita dihukum. Nah, itulah yang untuk menjaga agar kita masih memiliki aturan, tidak seperti tikus ini yang hidupnya itu tidak punya aturan lagi, hidup seperti surga, guys. Bisa kalian bayangin kalau misalnya kehidupan kita sebagai manusia dalam sosial kita sudah tidak ada aturan lagi. Hal-hal yang serupa yang pasti akan terjadi, geng-gengan, dan pastinya ya kalau sudah ada geng-gengan itu mereka akan mengincar geng lain, guys. Ini sesuatu yang sudah dieksperimenkan, dan kalau nggak salah ada satu film ya, gue lupa namanya, yang mereka itu di dalam mobil, terus mereka naik ke dalam mobil untuk menghancurkan manusia-manusia lainnya untuk kenikmatan doang sih sebenarnya. Dan itulah yang akan sebenarnya terjadi, guys. Nah, karena itulah setelah gue membaca eksperimen ini, gue kayak pengen banget nge-share kepada kalian kenapa kita itu harus tetap menegaskan kita ini manusia yang mempunyai moral gitu, guys. Tidak boleh asal bertindak aja gitu, guys. Dan itu sih yang mau gue share aja di dalam video ini mengenai eksperimen yang membuat surga buatan. Oh ya, anyway, gue lupa tadi nama eksperimennya ada Universe 25 atau Universe 25, dimana nama negaranya ini dinamakan negara Utopia. Dan itu sih, semoga dari cerita atau eksperimen ini bisa menambah wawasan kalian dan semakin meningkatkan pola pikir kalian, guys. Karena menurut gue seneng banget sih share yang kayak gini, guys. So itu dia cerita hari ini, dimana gue masukin juga ke dalam podcast cerita seram karena menarik menurut gue. So setelah kalian menonton video ini, tepatnya sekarang, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa juga share podcast ini kepada teman-teman kalian. Gue Willy Kun, izin untuk pamit. Willy Kun, sign out. See you guys in the next video. Ciao.